Tema hari ini yang mau saya sampaikan adalah membangun kembali keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya seharusnya kehidupan kita berpusat pada hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, kenapa saya ingin sekali membagikan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena seringkali kita mendapatkan banyak orang percaya, bahkan hamba Tuhan, itu terjebak dengan program-program yang dibuat. Sehingga melupakan atau mengesampingkan hubungan yang erat dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak ditemukan kembali di dalam seorang percaya. Hanya mengejar program, hanya mengejar kegiatan-kegiatan. Sehingga yang didapati, yang diinginkannya adalah untuk memuaskan keinginannya sendiri. Bukan lagi untuk memuaskan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Ini sama halnya kalau ada seorang yang pergi ke salon. Dia berusaha berdandan sebaik mungkin. Bukan untuk menyenangkan pasangannya, tetapi supaya dia kelihatan menarik. Dia merasa bangga bahwa dia kelihatan menarik sehingga bukan menyenangkan pasangannya, tetapi justru ingin menyenangkan orang lain. Nah, saya ingin pagi ini kita memulai kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, untuk membangun keintiman dengan Tuhan, itu hal yang pertama yang diperlukan adalah kita harus memiliki kerinduan mendekat kepada Tuhan. Yakobus 4 pasal yang ke-8 dikatakan, dekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bersihkanlah tanganmu, hai kamu yang berdosa, dan pujilah hatimu, hai kamu yang mendua. Ayat ini mengingatkan kita bahwa untuk bisa mendekat kepada Tuhan, kita perlu memiliki hati yang murni dan tulus. Tuhan akan mendekat kepada kita kalau kita memiliki hati yang murni dan tulus. Seperti pasangan tadi. Kalau dia mengusahakan dirinya semenarik mungkin pergi ke salon berdandan, tujuannya untuk menyenangkan pasangannya. Dengan tulus dia mengerjakannya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan ingin kita datang mendekat kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Tidak mungkin hubungan sebuah keluarga terjadi kalau tidak ada kerinduan di dalam setiap kita untuk mendekat. Sebelum orang itu menjalin hubungan, pasti supaya hubungan itu bisa terjalin, tentunya harus ada kerinduan di dalam hatinya. Seperti orang yang baru mau membangun hubungan, ingin rasanya bertemu. Bahkan Mazmur Daud dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Memiliki kerinduan yang dalam untuk selalu mengenal betapa dalamnya Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Itulah esensi sesungguhnya membangun hubungan ini dengan Tuhan. Memiliki kerinduan yang ingin selalu dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan dekat.
tentunya dengan hati yang tulus, tidak memiliki keinginan-keinginan yang lain, terutama untuk membanggakan diri kita, kelihatan baik, kelihatan orang, dilihat baik, tapi sesungguhnya biarlah Tuhan yang memandang kita baik. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Itu dengan dimulai dengan komunikasi yang teratur dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan bisa dibangun kalau kita memiliki komunikasi yang teratur dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan doa yang teratur dengan Tuhan. Seperti yang kita lakukan saat ini. Setiap hari kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan dimulai dengan doa. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur kepada Allah. Memiliki hubungan yang teratur, komunikasi yang teratur dengan Tuhan. Tentunya dengan motivasi yang tulus juga. Jangan terjebak dengan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kedagingan kita. Wah, kita ingin ikut doa pagi karena apa? Supaya kelihatan orang lain, wah orang itu rohani sekali. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi, milikilah komunikasi yang teratur. Bangun hubungan doamu dengan Tuhan. Supaya kembali kamu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Rasanya sesuatu hal yang bohong kalau kita berkata memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi kita tidak memiliki jam-jam doa yang teratur kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Mazmur 1 mengatakan, renungkanlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 95, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Melalui firman Tuhan kita dapat mengenal lebih dalam siapa Tuhan kita dan kehendaknya. Dengan cara hidup dia, keintiman dengan Tuhan akan semakin terjalin ketika kita memberi waktu untuk membaca firman Tuhan. Maka diadakanlah Aba. Tapi kita jangan terjebak dengan sesuatu hal yang kedagingan kita. Kita Aba supaya kita kelihatan rohani. Yang penting laporan. Tapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maka kita akan membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, program-program yang kita lakukan, itu sungguh-sungguh bisa membuat kita lebih dalam lagi dengan Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan. Bukan hanya mengerjakan sesuatu hal yang program saja. Tetapi lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita memperbaiki perilaku kita, memperbaiki diri kita, sama seperti orang yang berdandan tadi, lakukanlah untuk Tuhan. Kita percaya, saat kita melakukan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan juga akan memberikan yang terbaik di dalam menyatakan kehendak-kehendaknya di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keintiman dengan Tuhan ini adalah sesuatu yang penting bagi setiap kita sebagai orang percaya.
apalagi visi misi kita 111 GKKD 5 kali, tanpa kita didasari dengan membangun keintiman dengan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Kita tidak akan menemukan Allah di dalamnya. Kita hanya menemukan kesibukan-kesibukan kita. Kita hanya menemukan keinginan-keinginan kita. Kita hanya ingin memuaskan target-target kita. Tetapi saat kita didasari dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, semuanya akan diberikan Tuhan seperti yang dikehendaki Tuhan. Percuma jemaat banyak kalau hanya karena perpindahan dari gereja yang satu dari gereja yang lain. Tapi marilah kita giat melakukannya, karena memang benar-benar kerinduan kita untuk memenangkan jiwa dari dalam hati kita, karena itu kehendak Tuhan, karena itu keinginan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu kita awali minggu ini dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.